Oh, iya. Semalam udah telepon, udah ngomong Bu Sirvi, memang kita kenal baik kan. Saya kirim salam juga pada Pak SBY, biasa gitu. Baik loh, saya sama Pak Agus baik, sama Bu Sirvi juga baik. Secara umum mereka yang saat ini sedang melakukan komunikasi. Saya sendiri bicara tadi malam dengan Pak Agus, dan tadi pagi juga ada komunikasi dengan salah satu tim di sana. Jadi kita komunikasi jalan terus. Tetapi formalnya dan lain-lain nanti dari pimpinan partai yang akan lebih jauh mengatur soal ini. Kami akan terus konsentrasi pada bahan untuk. Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Pilkada DKI Jakarta hampir bisa dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Pasangan Ahok Jarot memenangi putaran pertama, disusul Anies Sandi di posisi kedua. Sementara Agus Silvi harus tersingkir dari pemilihan. Meski tidak signifikan pemirsa, perolehan suara penghitungan cepat Agus memang menarik untuk diperebutkan oleh kedua kandidat yang maju di putaran kedua Pilkada. Pengaruh koalisi partai pendukung AHY sebelumnya menjadi modal utama pasangan itu. Dan partai pendukung itu juga akan menjadi target bagi kedua kandidat yang maju di putaran kedua untuk mencari dukungan. Lalu pemirsa, bagaimana kira-kira strategi kedua kubu untuk merebut suara AHY? Dan kemana kira-kira akhirnya partai-partai pendukung AHY akan berlabuh di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio bersama kami, peneliti SMRC Sirojudin Abbas dan juga pengamat politik Sebastian Salang. Selamat bergabung Pak Sebastian, apa kabar? Ya, sehat? Baik. Habis nyoblos kan kemarin kan? Iya. Kalau Pak Sirojudin enggak. Kita tetangga. Iya, tetangga. Tapi kita bersyukur Pilkada berjalan dengan lancar ya, dengan aman betul, ya. betul. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai dialog, saya akan ajak Anda berdua dan juga pemirsa, kita akan simak bagaimana penyampaian data terkait dengan diskusi kita yang akan selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio. Carlos, silakan. Iya, Doni dan bapak-bapak di studio sebenarnya ini merefresh kembali apa yang sudah menjadi hasil kemarin. Kita akan lihat bahwa untuk merebut suara AHY di putaran kedua setidaknya kita harus lihat dulu data dari hasil kemarin. Bahwa ini adalah perolehan suara menurut quick count atau hitung cepat yang dirilis oleh SMRC. Bahwa Ahok Jarot mendapatkan 43,19%. Kemudian Anies Sandi mendapatkan 40,12%. Sementara Agus Silvi 16,69%. Nah, jadi inilah suara yang akan diperebutkan adalah 16% milik Agus Silvi ini. Nanti di putaran kedua kita tentu sambil menunggu real count dari KPUD. Lalu kita lihat secara demografi perolehan suara bahwa Ahok Jarot menang di Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu dengan angka 47,16%. Dan kita tahu bahwa justru kasus penistaan agama terjadi di Kepulauan Seribu dan saat ini sedang dijalani oleh Ahok proses hukumnya, tapi justru pasangan petahana ini menang di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Kemudian di tempat kedua 35,86% pasangan Anies Sandi dan 16,98% suara Agus Silvi ini sekiranya kemudian saat ini sedang dihitung-hitung untuk diperebutkan oleh dua pasangan calon lainnya yang akan berebut di putaran kedua. Lalu kita lihat di Jakarta Barat. Ahok Jarot menang 48,51%, Anies Sandi 35,19%, sementara 16,3% suara untuk Agus Silvi. Kita lihat kemudian selanjutnya kemenangan di Jakarta Pusat masih dimiliki oleh pasangan Ahok Jarot 45,36%, Anies Sandi 37,7%, sementara suara 16,94% milik pasangan Agus Silvi yang tidak bisa melanjutkan ke putaran kedua nanti. Lalu selanjutnya kita lihat Jakarta Selatan, ini berbeda dengan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Ini Anies Sandi yang menang di Jakarta Selatan 45,94%, di tempat kedua Ahok Jarot 39,44%. Sementara suara yang cukup rendah juga, tidak sama dengan sebelumnya sekitar 16%. Ini hanya 14,62% untuk Agus Silvi di Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya kita lihat di Jakarta Timur. Ini juga dimenangkan oleh Anies Sandi 42,76%,
Ahok Jarot 38,99%. Sementara ini suara yang cukup seksi, ini 18,25% persentasenya ini dimiliki oleh Agus Silvi. Dan pemirsa, kita akan lihat kemudian suara-suara ini ada 18%, ada 14% dan ada 16% di masing-masing wilayah administratif Jakarta. Ini akan menjadi kalkulasi bagi pasangan nomor urut 2 dan 3 untuk bisa diperebutkan nanti. Tapi kita lihat bagaimana masa putaran kedua ini akan berlangsung. Kita akan melewati 6 tahap lagi ya, 6 tahap lagi untuk bisa menghasilkan gubernur dan wakil gubernur definitif nantinya. 16 Februari akan ada rekapitulasi, kemudian 4 Maret 2017 ada pengumuman resmi putaran kedua, 5 sampai 19 April 2017 akan ada rekapitulasi DPT, 5 sampai 15 April 2017 Jakarta akan kembali panas walaupun tetap musim hujan ya. Ada kampanye penajaman visi misi dan juga debat kandidat. Lalu tanggal 16 sampai 18 April 2017 akan ada masa tenang dan kita akan nyoblos lagi ya pada tanggal 19 April 2017 sebagai proses pemungutan suara. Jadi Doni dan juga bapak-bapak di studio, kita akan tunggu nanti prosesnya akan berjalan, tapi tugas Doni The Kaiser untuk melanjutkan dialog siapa yang akan merebut hati sekitar 16-18% pendukung AHY di putaran kedua nanti. Oke, baik Carlos Michael, tapi jangan lupa sepertinya ada debat lagi ya Carlos ya? Iya, itu yang nanti akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 5, antara 5 sampai 15 April nanti, Doni. Nah, ini perlu dicatat juga, karena biasanya debat itu bukan cuma pasangan calon yang mengemuka, tapi moderatornya yang ramai diperbincangkan ya. Ya, ini siapa tahu Doni The Kaiser. Atau Carlos. Oke Carlos, terima kasih ulasannya. Kita lanjutkan dialog kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya pemirsa, kalau sekedar angka-angka, kita tidak bisa bicara soal tanda petik statistik belaka ya Pak Syarojudin. Statistik ini cukup penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu kan. Tembak saja, kemana 16 yang hampir 17% itu akan berlabuh kira-kira di putaran 2? Kalau situasinya normal dan terbuka bagi kedua pasangan untuk berkompetisi secara sehat, tidak terlalu banyak intimidasi lagi. Ya, sehat yang seperti apa nih? Yang kemarin sehat, saya kira kurang sehat. Kurang karena, sehat ya. Melibatkan mobilisasi isu SARA yang melebihi harapan publik gitu. Dan harapan pemerintah juga itu melampaui ekspektasi pemerintah untuk bisa ditekan sekecil-kecilnya isu itu. Lalu jika terjadi tidak terjadi misalnya yang luar biasa seperti keributan antar kelompok pendukung, lalu jika koalisi antar partai-partai yang selama ini sudah ada di kubu Agus dan Silvi bisa terdistribusi dengan normal, misalnya. Maka banyak juga syaratnya ya. Kalau semua syarat terpenuhi, saya kira keuntungan masih ada di nomor 2 kalau terdistribusi gitu. Nah, secara normal kayak begitu. Tapi kan nggak mungkin persis seperti itu. Nah, negosiasi sedang berlangsung saat ini dan kalau kita lihat gejalanya, memang kelihatannya kita harus melihat chemistry antara partai-partai itu dengan dua kubu yang mungkin maju di putaran kedua. Nah, itu harus hati-hati dan tajam melihat chemistry antara masih itu. Ya chemistry ya, bukankah chemistry bisa saja berubah kalau kepentingan sama? Saya kira kepentingan yang sama sudah berakhir di putaran pertama ini. Nah berikutnya sudah kepentingan kelompok sendiri-sendiri karena kalau menurut saya Pilkada DKI ini semacam panggung kecil yang berada di tengah-tengah panggung pertarungan yang lebih besar. Awalnya kita menduga panggung Jakarta ini ya panggung Jakarta gitu. Ternyata di akhir-akhir itu semakin terbuka, baik dari sisi pendukung Anies, itu jelas-jelas Pak Prabowo menyatakan secara terbuka di depan publik bahwa ini hanya satu langkah menuju 2019 untuk percalonan kembali. Juga Pak SBY juga secara langsung menganggap ini bagian dari pertarungan pengaruh beliau dengan Presiden Jokowi, misalnya begitu. Nah sekarang Agus sudah tidak mungkin lagi maju di babak kedua. Pertanyaan berikutnya, apakah ada prasyarat yang memungkinkan Pak
SBY bergabung di kubu Pak Prabowo yang jelas-jelas sedang menyiapkan diri untuk maju di 2019. Iya. Sementara ke kubu Ahok, chemistry-nya juga saya kira. Bisakah Pak SBY Demokrat rekonsiliasi dengan PDIP? Tapi jangan lupa kan ada rencana ya Pak Sebastian, jadwal SBY ketemu dengan Presiden Jokowi kan setelah pilkada ini. Kita kan tidak tahu, siapa tahu dengan secangkir kopi di teras belakang istana bisa merubah chemistry gitu kan. Anda melihatnya petanya seperti apa kira-kira? Jadi ada kemungkinan diplomasi secangkir kopi. Iya. Atau tahu goreng kesukaan Pak SBY gitu kan disiapkan di istana. Gimana kira-kira? Ya, memang menarik sekali ya membahas pilkada Jakarta ini. Pilkada rasa pilpres ya. Jadi pilkada rasa pilpres itu memang betul. Jadi ada ketegangan yang luar biasa menjelang pilkada. Lalu kemudian kemarin ini berhasil klimaksnya itu dengan, saya kira dengan sangat baik. Situasi aman. Lalu kemudian prosesnya semua berjalan dengan baik meskipun ada catatan di sejumlah tempat. Overall menurut saya baik. Lalu kemudian pesan yang lain juga sangat menarik, di mana pasangan nomor 1 itu dengan gagah mengakui bahwa pertarungan saya berhenti di sini. Itu sifat satria ya. Selamat kepada dua pasangan calon yang akan melanjutkan pertarungan berikutnya. Itu adalah pesan yang sangat positif saya kira bagi bangsa ini dan juga bagi generasi muda khususnya, bahwa kita mesti bermain fair. Ya, sebentar. Ini sebelum lebih lanjut nih Pak Sebastian, kira-kira Pak SBY memang strateginya begitu, menaruh AHY untuk posisi siap kalah, atau sebenarnya SBY kan ahli strategi kan, ini batu loncatan untuk 2019 menurut pengamatan Anda? Jadi sejak awal kan memang semua orang membacanya begitu. Jadi pertarungan di Jakarta ini merupakan batu loncatan untuk langkah politik berikutnya. Jadi ada sasaran yang lebih besar yang ingin dicapai. Berarti kalau menang nggak masalah sebenarnya. Tetapi kan jangan lupa bahwa dalam setiap pertarungan mimpinya selalu menang. Mimpinya selalu menang. Mimpi bapak atau anak? Ya, dua-duanya. Saya kira kalau sejak awal mimpi AHY ini tidak menang, saya kira dia akan mikir juga untuk maju. Tapi saya kira dua-duanya punya mimpi yang sama gitu. Tetapi begitu kalah harus tetap mengambil poin di situ. Dan saya kira ini yang dimainkan oleh AHY, meskipun sudah kalah dengan pertarungan yang luar biasa selama ini. Nah, di akhirnya tetap harus memberikan poin positif. Dan di situ saya kira dia tampil sehingga ada memori positif yang terekam di memori publik. Tapi jangan lupa dia harus memori itu dia pertahankan selama 2 tahun ke depan kan. Sehingga kalau mau melangkah untuk ke periode berikut, katakanlah kalau mau main untuk DPR dari DKI Jakarta, saya kira dia akan dengan mudah untuk masuk ke Senayan. Lalu kemudian dengan persiapan yang mantap, dia akan paling tidak menjadi ketua fraksi atau langsung jadi ketua partai. Ketika dia menjadi ketua partai, maka seorang AHY bisa duduk bersama dengan Kapolri, bisa duduk semeja dengan Panglima TNI dan lain sebagainya. Jadi ini memang langkah politik yang menurut saya juga menarik dipersiapkan oleh Pak SBY untuk ke pertanyaan selanjutnya saya harusnya tanya ke Mas Ibas. Bagaimana perasaan Ibas kalau itu terjadi? Nggak usah dijawab. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya berharap Anda juga bisa memberikan partisipasi Anda melalui media sosial kami, baik itu komentar ataupun pertanyaan. Setidaknya jangan lupakan bahwa bagi Anda warga Jakarta, kita masih punya kesempatan untuk menentukan hak pilih kita di putaran kedua Pemilu DKI Jakarta nanti tanggal 19 April 2017. Catat baik-baik tanggal main, bukan tanggal mainnya, tanggal coblosnya. Pak Sirajudin, saya tidak ingin berandai-andai, tapi 16% itu seandainya kita bicara situasi normal ya, tidak ada kemudian isu seksi menyangkut agama yang kemudian digelontorkan, walaupun itu pasti sangat menarik untuk dipertajam isu itu gitu kan. 16 ini memungkinkan nggak kalau kita bagi dua saja, misalnya salah satu pasangan mendapatkan 10%, selesai sudah gitu kan.
Tapi kan tidak semudah itu. Hitungannya kira-kira seperti apa? Ya, gini kan, kita harus melihat proporsi pemilih masing-masing ini kan bukan pemilih solid dan committed semuanya. Dari kesemua pasangan dari calon? Dari kesemua pasangan itu. Jadi migrasinya bukan hanya dari yang tersisa di Agus sebetulnya. Tapi yang 43% juga belum tentu segitu terus ya? Belum begitu terus juga. Jadi ada kemungkinan itu naik, berpindah migrasi dari pemilih masing-masing calon gitu. Plus yang itu. Plus lagi saya kira yang nggak bisa dianggap remeh lagi adalah pemilih yang tidak sempat berpartisipasi di putaran pertama, dan jumlahnya juga tidak kecil ternyata, karena banyak pemilih Jakarta ini yang tidak lagi berdomisili resmi di Jakarta. Nah, kita sudah menguji dengan survei terakhir kita di bulan Februari awal kemarin, DPT-nya kita coba random, 1.600 kita coba di random, di atas 26%, itu antara 26 sampai 30 tergantung beberapa kategori yang kita ambil. Di antaranya orang punya KTP di situ, terdaftar DPT-nya, tapi penduduk di tempat alamat itu tidak kenal dia. Ada juga yang sudah terdefinisikan jelas pindah ke wilayah lain di luar Jakarta, tapi masih pegang KTP di sana. Belum lagi ada yang yang tidak bisa ditemui pada saat surveyor kita datang ke sana. Nah, kelompok ini salah satu yang menyumbang tingkat partisipasi di putaran pertama ini cukup tinggi, naik hampir 10% kenaikannya dari Pilkada 2012 putaran kedua. Dan ini bisa bertambah di putaran kedua. Ada kemungkinan berapa persen kira-kira? Sulit memprediksi lagi. Ini soal kesiapan KPU juga saat ini. Misalnya ini soal non partisipasi itu diantaranya disebabkan karena waktu pembukaan TPS ada yang diundur, kasus yang diundur ke jam 12, ada juga yang terlalu strict dengan prasyarat untuk masuknya. Misalnya penduduk di situ tidak terdaftar di DPT, tapi dipersulit, akhirnya di banyak TPS yang nggak bisa nyoblos, padahal orang yang sudah ada di situ juga banyak karena melewati jam 1. Nah, kalau misalnya waktu mencoblosnya diperpanjang 1 jam saja, jadi jam 2, lalu misalnya syarat-syarat untuk mengikuti untuk memilih tidak terlalu rumit kayak sekarang, karena beda-beda per TPS itu menginterpretasikan aturan itu. Nah, saya kira partisipasi akan tinggi. Kalau partisipasi akan tinggi, kira-kira peluang itu suara akan banyak di 2 atau 3? Saya kira peluangnya sama untuk dua-duanya. Ya, akan sama aja kedua-duanya. Jadi tidak akan ngeblok pada satu. Nah, artinya kalaupun sama, berarti Pak Sirajudin, kita ambil angka, misalnya angka putaran pertama 43 dan 40% bagi paslon 2 dan 3. Kemudian kita anggap saja itu sama, kondisinya juga normal seperti yang dikatakan tadi, dan 16% itu terpecah 2. Berarti kan peluang petahana masih lebih unggul dong. Mestinya logikanya begitu. Ya. Kalau situasi normal. Logika normalnya. Tapi kan ada pertarungan terbuka lagi antar calon itu di debat lagi. Dan ada juga sosialisasi lagi. Dan 2 bulan ini sangat berpengaruh ya, merubah opini. Saya kira akan merubah opini pemilih. besar. Belum lagi kalau pengelompokan partai-partai politik. Kita tahu kemarin 2 partai atau 3 partai pengusung AHY itu tidak terlalu aktif juga. Kita tidak lihat ada PKB, ada P3, ada PAN, Demokrat, dan Partai Besan. Iya, saya kira itu yang kelihatan ini. Tetapi PKB dan P3 itu cenderung diam. Wait and see. Tapi bukankah politik juga begitu kan, kaki kiri kaki kanan gitu kan? Kalau Anda mungkin petanya ada pendapat tersendiri, Pak Sebastian. Kalau misalnya 16-17% itu kan sebenarnya seksi ya untuk diperebutkan gitu kan, dan pasti selama 2 bulan ini akan ada gerilya politik ya. Oh iya, tentu saja. Pasti di waktu yang tersisa ini itu kartu-kartu penting itu akan dikeluarkan oleh masing-masing calon. Termasuk misalnya isu yang sangat sensitif bisa saja dimainkan lagi, misalnya isu agama itu mungkin saja akan dikemas lagi. Tetapi situasinya saya kira sudah berubah, membayangkan ada gerakan seperti 4.11 dan lain sebagainya, saya kira sudah tidak lagi. Tetapi itu bisa saja dimanfaatkan, atau sebaliknya justru di putaran kedua ini orang kemudian mencari simpati. Karena melihat pemilih Jakarta ini mayoritas pemilih rasional. Nah, sehingga masing-masing calon
ini menggunakan kartu yang sangat jitu untuk ditembak pada setiap momen menjelang tanggal 19. Tetapi tergantung kartu mana kira-kira yang paling hidup yang dimainkan oleh dua pasangan calon. Salah sedikit memainkan kartu masing-masing itu bisa mempengaruhi tadi swing voters itu. Betul. Dia akan mudah ke kiri atau mudah ke dan itu di injury time ya. Kanan. Nah, yang menarik menurut saya begini. Sekarang ini ada ada perdebatan misalnya, yang penting sekali menggarap elitnya, elit partainya, kemudian pasangannya supaya dia bergabung ke dua atau bergabung ke tiga. Lalu kemudian ada yang mengatakan, itu nggak penting lagi, karena yang penting digarap itu adalah masyarakatnya, pemilihnya. Jadi yang elit itu tidak berpengaruh. Menurut saya tetap saja. Suara Demokrat signifikan nggak di 16% suara AHY ini? Artinya mesin Partai Demokrat yang menggerakkankah? Ya, jadi saya kira terlihat sekali bahwa yang sangat berperan aktif di nomor 1 ini adalah Demokrat dan pengaruh Pak SBY. Itu tidak bisa dipungkiri. Iya, betul. Karena itu menurut saya politik itu tetap membutuhkan simbol. Nah, karena itu dialog dengan elitnya itu menjadi sangat penting. Meskipun jangan lupa bahwa selain dialog dengan elit, menyapa pemilihnya itu menjadi sangat penting. Tapi jangan lupa, militansi pemilih Demokrat itu seperti apa? Nah, saya melihat bahwa ini pemilih pemilih nomor 1 ini bukanlah pemilih yang sangat ideologis. Karena itu dia masih bisa berubah, masih bisa goyang ke kiri, goyang ke kanan atau ke kanan. Itu sangat tergantung dari siapa dari dua calon ini yang bisa menyapa dan menyentuh hati dan pikiran mereka. Saya kira itu menjadi kunci untuk bisa menarik. Nah, tentu banyak faktor yang lain yang akan mempengaruhi. Tapi kan Ahok sudah bikin janji kan sama AHY kan untuk melakukan pembicaraan. Saya tidak tahu pembicaraan itu seperti apa, dan memang Mensesnek juga sudah menjadwalkan SBY akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini kira-kira satu inline nggak strateginya menurut Anda? Ya, kita tidak bisa berduga-duga ya, tapi kemungkinan itu ada. Apakah terkait dengan DKI jangka pendeknya, atau terkait dengan hubungan yang lebih besar lagi setelah itu. Nah, tetapi ada kemungkinan yang terbuka ini partai-partai yang selama ini ada di kubu nomor 1 mulai mengukur kecocokan dari sisi prospek 2019 juga, bukan hanya saat ini juga, saya kira. Ini kan gini, kayak PAN, P3 dan PKB itu kakinya terikat sebelah juga saat ini untuk bisa leluasa, dan itu juga mungkin salah satu faktor yang membuat mereka tidak begitu banyak terbuka bersuara di kubu AHY. Jadi sebetulnya satu kaki sudah di sebelah sana, meskipun kita tidak bisa mengaitkan langsung Ahok dengan Jokowi dalam hal ini, tetapi dengan PDIP jelas gitu, bahwa itu adalah bagian dari partner koalisi pemerintahan. Jadi soal berat kemana kecenderungannya sudah terlihat ada di mana gitu. Dan secara kultural keagamaan juga penting dilihat, karena karakter keagamaan, karakter politik keislaman yang dimainkan oleh P3 dan PKB juga yang berakar di dalam tradisi konstituen PKB dan P3 itu berbeda sama sekali dengan PKS gitu. Memang dari sisi partai ID kita juga harus menimbang bahwa sejauh ini pendukung partai politik yang relatif solid dan disiplin digerakkan oleh partainya ya memang PKS dan PDIP. Gitu. Demokrat seperti apa? Demokrat itu lemah, juga P3 juga tidak terlalu kuat. Artinya kalau 16% ini disumbang oleh Demokrat, berarti kan tarik-menarik 16% ini karena militansi pemilih Demokrat tidak terlalu solid, itu masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi, tapi yang perlu dicatat juga P3 itu cukup besar di DKI, dan PKB, dan itu adalah karakter pemilihnya adalah karakter pemilih Islam moderat. Nah, Islam moderat itu juga bisa menjembatani kecenderungan tarikan ke Islam yang relatif lebih kuat nuansa politiknya, isu khalifah misalnya, isu pemimpin Islam dan non-Islam itu lebih kuat, sementara di PKB itu yang NU dan P3 presiden NU juga sudah
terbuka sisi moderasinya karena dia udah jelas menerima Pancasila dan NKRI gitu. Jadi tidak lagi membicarakan soal khilafah Islam atau tidak. Dan itu artinya lebih cenderung mudah untuk bersosialisasi dengan dan berintegrasi dengan gerakan yang ada di kubu nasionalis dan kubu kalau PKS-nya ada di 3 ya kan, frekuensinya masih lebih nyambung gitu kan. Kalau ada di 3 kan sudah di 3 sudah jelas kan. Artinya antara PKB, P3 kalau mau berkomunikasi dengan PKS yang di 3, artinya frekuensinya sudah sama begitu. Tapi justru rendah frekuensinya, tidak nyambung mereka, tidak kompatibel. Chemistry-nya, sisi agenda, chemistry-nya juga kurang kuat. Jadi kalau isu soal agama akan kembali didengungkan, nggak jaminan juga ya? Nggak jaminan bekerja lagi kalau sekarang dimainkan jika ada PKB dan P3 di kubu Ahok. Kita perdalam di segmen berikutnya Bapak-Bapak. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Kemana kira-kira 16,69%, ini data dari SMRC yang saya pinjam, suara AHY ini akan berlabuh. Pak Sebastian, isu agama ternyata boleh dikatakan tidak terlalu seksi ya di putaran pertama. Pemilih Jakarta lebih cerdas dan kritis gitu kan. Tapi kalau dikemas ulang seperti lagu lama dengan aransemen baru, bisa nggak kira-kira jadi sesuatu yang lebih menarik di putaran kedua? Ya, sebetulnya begini. Kalau kita membaca profil pemilih Jakarta, itu rata-rata mayoritas itu pemilihnya pemilih rasional. Sebetulnya memainkan isu sektarian primordial seperti itu tidak cukup kuat. Tetapi kan di putaran pertama itu dimainkan sedemikian rupa. Tapi bisa memberi tekanan. Tapi kemudian hasilnya kemudian kan membantah. Iya. Ya. Pulau Seribu misalnya ternyata dia punya pilihan yang sangat otonom. Nomor 2 tetap mendapat tempat. Even di tempat Petamburan misalnya. Iya. Nah, jadi itu sebetulnya apa? Dihitung 5 kali diulang ya. Jadi harus disadari bahwa pemilih Jakarta itu sangat otonom dalam menentukan pilihan. Nah, di putaran yang kedua mungkin saja itu dimainkan, tetapi mestinya belajar dari pengalaman yang pertama itu tidak cukup efektif. Jadi dua pasang calon ini harus betul-betul mengeluarkan kartu terbaiknya agar bisa menyentuh rasionalitas pemilih. Rasionalitas pemilih rasionalitas pemilih. Berarti dari sisi program dong harusnya. Ya harus dari sisi program. Karena di putaran kedua ini itu harus lebih menukik lagi dari kampanye pada putaran pertama. Karena ini mereka sudah masuk final kan. Jadi publik atau pemilih Jakarta itu harus sampai pada tingkat keyakinan kalau si ini nanti jadi gubernur, apakah dia bisa melaksanakan apa yang dibicarakan. Dan ada jaminan kalau si A akan jadi gubernur, kira-kira wajah Jakarta akan seberapa. Jadi sampai pada tingkat itu gitu di putaran yang kedua ini karena ruangnya sudah begitu jelas dan sangat singkat gitu waktunya. Ya, artinya kalau masih ada pasangan calon, apakah itu Basuki Jarot ataupun Anies Sandi yang kemudian menggunakan peluru soal-soal agama, sektarian, primordialisme tadi, itu membuktikan apa? Itu jadi begini, bisa kalau salah memainkan isu itu bisa nembak balik gitu. Oh, bisa jadi bumerang ya? Senjata makan tuan gitu ya. Nah, karena itu ini memang harus betul-betul dicermati dan kartu apa yang akan dimainkan sehingga ini tidak menimbulkan efek negatif justru. Ya, memang ada 16% ini sangat menentukan. Ya, kita belum tahu persis 16% ini profilnya seperti apa. Tapi kalau melihat profil pemilih secara keseluruhan, memang 16% itu adalah pemilih Jakarta. 16% itu SLTA ke bawah. Begitu. Nah, tapi apakah 16% yang nomor 1 itu gabungan dari kelompok ini atau kebanyakan dari yang profil yang seperti tadi? Itu yang harus betul-betul dibaca oleh kedua pasangan calon sehingga cara menyentuh mereka, cara meyakinkan itu juga menjadi penting. Apalagi kalau angka itu ternyata sudah merasakan manfaat dari petahana misalnya, contoh gitu kan. Tapi Pak Sirojudin begini, selama debat publik yang kita saksikan gitu kan, serangan kepada petahana itu lebih banyak dari nomor 1. Sementara nomor 3 tidak terlalu banyak dibanding nomor 1. Cuma lebih menunjukkan sisi religiusitasnya begitu kan. Nah, menyerang dengan peluru isu agama
itu satu hal yang berbeda. Hal yang lain adalah menunjukkan sifat religiusitas yang lebih dominan dibanding orang lain. Kira-kira yang lebih seksi yang mana untuk menarik hati, simpati? Tentu saja yang dua-duanya saya kira penting dari sisi kalau kan gini targetnya. Kalau menunjukkan ekspresi formalitasnya itu menunjukkan performance agama sebagai kategori politik, kategori sosial. Kalau religiusitas itu lebih ke personal, kesalehan personal, kira-kira gitu. Nah, saya kira yang sedang diperkuat brandnya oleh Anies dan Sandi dari sisi agama, saya kira akan bergeser ke sisi religiusitas selama ini, kebelakangan ini. Meskipun dia juga memainkan formalitasnya, misalnya dengan datang ke Petamburan, dengan datang ke Istiqlal, itu mencampurkan secara langsung antara sisi kesalehan pribadi dengan kesalehan formal dari dimensi politiknya. Nah, yang sedang mereka pertajam adalah sekarang adalah kontras dari 3 level sekaligus. Yang pertama pada level personality. Ahok yang lugas, bicaranya tidak banyak basa-basi, dikontraskan dengan Anies Sandi yang banyak basa-basi, smooth talker, kayak motivator, bicaranya santun dan menyentuh semua orang, terstruktur dan menyentuh semua orang, gitu, appeal ke semua orang. Gitu. Nah, sementara Ahok ini kan policy oriented, result oriented, measurement, dan juga soal measurabilitas. Soal rasionalitas tadi, warga DKI lebih mementingkan yang mana? Sebetulnya kalau lihat dari sejumlah indikator alasan memilih dari survei kita dari tahun lalu itu konsisten. Mayoritasnya itu di atas 50%. Mungkin saya boleh mengatakan indikator-indikator rasionalitas itu didukung oleh di atas 60% pemilih. Ya, misalnya soal prestasi kerja, soal bukti, soal kemampuan memimpin, mengatasi masalah dan get things done di Jakarta, kejujuran, itu kan kejujuran publik dan juga kemampuan membuat kebijakan. Itu lebih unggul di paslon 2 dong. Iya, memang dari sisi kategori-kategori itu, kalau dibandingkan dengan alasan lebih psikologis atau emosional, kayak misalnya tampannya, kecerdasannya, atau pendidikan, atau soal tutur katanya yang lebih nice seperti itu. Nah, tetapi itu justru yang sedang dimainkan oleh Anies dan Sandi, aspek itu. Dan mereka sekarang sudah mulai masuk ke aspek yang lebih policy oriented, juga secara lebih spesifik. Misalnya di debat kedua dan ketiga mereka sudah begitu terbuka menunjukkan kritiknya terhadap performance kebijakan petahana dengan menggunakan angka-angka. Juga mereka juga berani sekarang mengajukan janji-janji, entah bisa diuji secara saintifik apa tidak. Soal angkanya juga walaupun banyak yang angkanya belum tentu pas juga dengan data saintifik dasarnya, atau janjinya apakah bisa dijalankan atau tidak. Tapi mereka sudah mulai masuk ke segmen yang dikuasai oleh Ahok Jarot dari aspek kebijakan yang real dan terukur. Sementara pada saat yang sama dia menunjukkan plusnya adalah mereka nice, mereka lebih religius dari sisi artinya ritual. Yang mulai terlihat nilai plusnya Anies Sandi. Ya, kalau yang kedua kira-kira nilai plusnya apa? Ya, jadi mereka ini betul-betul menampilkan 2 gambar politisi atau 2 gambar calon pemimpin yang berbeda karakter. Ya, tapi orisinal. Jadi soal apakah mereka betul-betul original itu nanti perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dalam prosesnya. Tapi kalau bicara soal 65-70%, itu dasar pertimbangannya adalah pertimbangan rasional. Memang kalau membaca profil pemilih Jakarta, memang 65-70% pemilih Jakarta itu pemilih yang rasional. Dan 95% diantaranya itu memang melek informasi dan mengakses itu lewat gadget. Jadi saya memperkirakan pertarungannya memang menjadi sangat menarik di putaran kedua ini. Soal tadi kemampuan meyakinkan pemilih-pemilih rasional ini, ya, dengan program yang lebih konkret dan lebih realistis dan masuk akal.
Begitu. Oke, Nah, baik. Kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk kali ini. Pak Sebastian, Pak Sirojudin, saya bukan ahli membaca gesture atau memaknai statement dari Presiden tadi. Mungkin Anda berdua, kalau Anda melihat kira-kira, ya sebagai Presiden wajar menyampaikan terima kasih. Kira-kira ada muatan lain nggak yang ingin disampaikan Kepala Negara terkait pilkada, khususnya DKI? Ya, saya kira sebagai seorang Presiden, tentu merasa lega gitu ya. Lega dan senang sekali karena pilkada serentak ini menjadi agenda nasional, dan jangan lupa pemerintah secara nasional punya kepentingan agar agenda nasional ini berjalan secara sukses. Dan melihat pelaksanaan pilkada di 101 daerah kemarin itu semua berjalan aman, lancar. Ya, secara lancar, aman dan damai, sehingga saya kira ekspresi itulah yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi ini, sehingga dia berharap betul ya kalaupun masih ada pertarungan ke depan, ya kita fokus pada program, kegiatan, apa segala macam. Dan jangan lupa di balik itu semua persatuan, kesatuan, kebersamaan kita sebagai bangsa itu penting sekali. Dan itu yang saya lihat berkali-kali ditekankan oleh Pak Presiden ini, untuk ini semangat kebersamaan kita sebagai satu bangsa itu penting sekali, harus selalu tumbuh. Sepanas apapun pertarungan, setegang apapun persaingan, tetap cool dan NKRI harga mati lah ya. Oke, saya ingin mau mengakhiri diskusi kita. Untuk putaran kedua, kalau situasi normal, isu-isu yang sudah tidak laku lagi tidak akan digelontorkan, kemana 16,69% ini akan berlabuh? Kira-kira paslon 2 dapat berapa, paslon 3 dapat berapa? Ya itu masih terlalu jauh untuk kita prediksi. Kita bukan politisi, kan politisi beda. Bukan peramal, bukan. Tetapi yang paling mungkin bagaimana caranya dari masing-masing untuk merebut hati 16% itu. Dan saya kira saya berharap ya isu-isu yang bersifat primordial itu akan bisa lebih dikontrol ke depan, sehingga tidak lebih dipertajam ke visi misi ya. Lebih tajam ke visi misinya, lebih pada jawaban langsung terhadap problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat, serta apa perbaikan kualitas hidup yang akan dirasakan oleh masyarakat 5 tahun ke depan. Nah, sementara ini saya kira masyarakat sudah diharapkan pada 2 personality yang berbeda. Nomor satunya terutama Anies dan Ahok, masyarakat bisa dengan mudah membedakan result seperti apa. Nah, tinggal masyarakat pertajam programnya dan pertajam juga track recordnya. Saya kira pantas masyarakat untuk mengeksplorasi track record leadership dari masing-masing. Anies pernah memimpin di mana, misalnya mulai dari Paramadina, di kementerian sampai di program Indonesia Mengajar, seperti apa performance-nya, beri masyarakat. Ahok juga begitu. Yang jelas Ahok masih ada 2 bulan untuk mempertajam masing-masing. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pak Sebastian, terima kasih. Jangan lupa hak pilih digunakan lagi ya, Pak Sri. Kita tunggu hasil riset Anda berikutnya. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi kali ini.